Good afternoon. My name is Natasha, and today I will be interviewing the owner of Funfair Holding. The reason I chose Mr. Kiki and his business is because Funfair Holding operates within the international trade sector, specifically in import and also export activities. This aligns very closely with my academic focus, which allows me to explore how global business concepts are applied in real world practices. Funfair Holding is an Indonesian-based company engaged in trading products such as commodities and also packaging materials across international markets. The business plays an important role in facilitating cross-border trade and also building global connections. Through this interview, I am to gain a clearer understanding of the operations, challenges, and also success factors within international business. So, this is the website of Funfair Holdings, where integrity meets innovation and creativity. So, we are welcomed with their welcome statement. Below the welcome statement, there is a page about them which explains an overview of the business and also what they do. Next is their vision and also their mission. Their vision is to empower their clients, enhance their communities, and also drive forward economic growth. Their mission is to set the standard for integrity, diversity, and sustainability in global business practices. Next is a catalog of all of their products. We have oleochemicals, and also next, which is followed by edible oils and also fats. And also, as said previously, they also supply paper packaging manufacturing and also starch. And lastly, they have something that's called an eco-friendly product. Next is their export destinations. There are a lot of options like US, Argentina, Canada, South Africa, Ghana, Nigeria, Kazakhstan, China, Iran, Turkey, Taiwan, Philippines, Australia, and many more. Good morning, Mr. Kiki. Before we begin, I would like to sincerely thank you for taking the time to participate in this interview and for sharing your valuable insights and also experiences. To start with, could you please Okay. describe your current position and also responsibilities at Funfair Holding? So you want in English or in Indonesia? In, in whatever is comfortable with you, Suso. Okay, nice. Okay. Indonesia aja ya. Yeah, okay. Okay. So uh, jabatan saya di Funfair Holding saya adalah CEO dari Funfair Holding. Okay. 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 Yes. Okay. Okay. Terus. Next, to understand more about the company, what are Funfair Holdings' main products and which markets do you primarily serve, both local and also international? Okay. Yeah. Okay, so Funfair Holding is basically is a holding company. So we have kita punya beberapa sektor bisnis yang di bawah holding company kita dan kita ada beberapa perusahaan yang di bawah kita, di bawah manajemennya kita. Nah, produk yang kita, oke saya jelaskan beberapa seperti teknologi, kita juga ada perusahaan teknologi, juga kita ada paper packaging, and then we have a palm oil derivative and derivatives, okay, turunan palm oil. Nah, Okay, thank you. Moving on, what factors does your company consider when deciding which countries to enter? so ya kita harus tentukan dulu ya kan, ya ini yang paling penting, kita juga harus paham mengenai regulasi pemerintah. Jadi contohnya mungkin Natasha pernah dengar adanya tarif ya di US ya Yeah. beberapa waktu lalu.
Oke, jadi beberapa waktu lalu kan pada waktu US menerapkan tarif ya kan beberapa negara tuh beda-beda tarifnya ya seperti China tarifnya beda dengan Indonesia. Cuma when the Supreme Court cancel the Trump's tariff and then Trump put the universal tariff. Oke. Nah, dari sini yang saya mau sampaikan adalah kita harus pintar-pintar melihat regulasi pemerintah di mana market yang lagi sedang open untuk produknya kita. Sebagai ya, seperti itu kira-kira. Oke. Oke. Yes. Dan juga ya kan kita juga harus tahu dulu ya kan seperti palm oil. The biggest palm oil industry is Indonesia. So basically customer yang akan nyari kita. Makanya kita harus pintar-pintar memilih produknya dan marketnya seperti apa. Kita harus pintar-pintar itu, Natasha. Okay. Thank you, Mr. Kiki. And Hmm. about your company's journey, could you share how Mhm. Funfair Holding first become involved in the global market and how opportunities were identified and developed into business ventures? So pertamanya adalah saya bekerja sendiri ya kan saya individual ya boleh dibilang saya adalah sales ya kan jadi karena saya sudah bergerak di bidang ini cukup lama ya more than 20 years I think yes I think yes more than 20 years ya jadi saya memang networknya saya ada di internasional jadi di mana-mana di US kita juga network kita banyak di Asia kita banyak ya kan lalu kita mulai ya kan dulu mulainya adalah kita eh, semacam kita dulu tuh saya dulu adalah sourcingnya beberapa perusahaan besar sourcingnya. Jadi contohnya ada perusahaan besar di luar sana ya kan, dia butuh partner sourcing yang bisa nyarikan sourcing produk supply chain mereka. Nah, saya ditunjuk, diberikan kepercayaan itu. Nah, berjalannya waktu, maka kita mulai engage di paper packaging manufacturer dan kita juga ditunjuk oleh sebagai eksklusif representatif untuk beberapa negara dari one of the largest refineries palm oil refineries Indonesia. Jadi kita pegang hak eksklusif ini dari palm oil refinery di Indonesia ini. Nah, seperti itu perjalanan journey-nya. Okay. Lalu Frankfurt Holding berdiri dan mulai berdiri kita ngeliat beberapa opportunity, makanya kita set up new company lagi. Jadi Frankfurt Holding is a holding company. Di bawah kita tuh ada beberapa nama-nama perusahaan yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu ya di sini ya. Dan itu ada yang mengoperasionalkan sendiri. Okay. Thank you. Keren, so. And then the next question. In terms of challenges, what are the biggest difficulties your company faces when operating internationally, such as government regulations or exchange rate fluctuations? No, oke. Yang paling besar yang kita harus hati-hati adalah government regulation. Ya, itu yang harus kita hati-hati ya. Sebagai contohnya ya, kita bicara masalah palm oil industry ya. Jadi kalau misalkan palm olein, Natasha tahu nggak palm olein itu apa? Natasha, Yes. minyak goreng, oke, palm olein itu. Nah, di Indonesia tuh ada ketentuannya yaitu untuk produk olein ya, olein minyak goreng, palm oil atau palm olein itu ada yang namanya levy. Levy itu berubah setiap bulan. Jadi kita baru tahu levy. Contohnya untuk tanggal misalkan sekarang April ya. Jadi Mei kan ya. Nah, kita baru tahu levy untuk Mei itu pada saat akhir bulan April baru tahu. Nah, challenge-nya adalah pada saat kita pricing kepada customer-customer kita dan delivery-nya itu Mei, levy-nya bisa naik dan bisa turun. Itu challenging untuk kita. Hmm. Itu challenging untuk kita, very challenging. Ya, oke. Itu dari internal government ya, dari pricing policy. Kalau dari yang dari luarnya juga sama ya kan. Kayak seperti kita menghadapi dengan US kayak gini ya. US is very uncertain, ya unpredictable, ya kan. Especially when Donald Trump as president is sangat tidak bisa diprediksi. Jadi hari ini ada kejadian apa, minggu depan juga ada kejadian apa, ya itu sangat tidak bisa diprediksi.
Ya, jadi itu juga kita juga tantangan juga dan berikutnya adalah masalah shipment freight. Nah, freight cost jadi kapal pelayaran itu yang harganya bisa kalau misalkan ada satu hal ya kan itu harga freight bisa naik beberapa kali lipat sedangkan beberapa customer kita yang nanggung harga freightnya itu. Jadi itu yang benar-benar kita harus kontrol. Cuma pertanyaannya, apakah semua risk-risk ini tidak bisa dimitigasi atau tidak bisa diatasi? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Cuma mungkin di kesempatan ini yang saya tidak akan jelaskan ya, karena terlalu panjang nanti urutannya. Ya, jadi itu gambar secara garis garis besar seperti itulah tantangan-tantangan yang dihadapinya ya. Seperti itu. All right, thank you, Mr. Kiki, for the answer. For the next question, Hmm. additionally, what role does technology play in supporting your international operations? Basically, kalau beberapa produk kita seperti paper packaging, tentu teknologi itu penting dalam production ya. Jadi beberapa paper juga ya, karena sekarang ini mungkin banyak hal, misalkan kertas. Kertas itu kalau misalkan Natasha lihat kertas printer ya kan, kertas print ya kan, kertas office paper ya kan, itu kalau kita kan memang bergeraknya banyak di bidang food ya, food packaging ya, food paper packaging. Nah, kalau misalkan kertas printer itu mengandung OBE free, ya kan, jadi mengandung bleaching, pemutih, dan itu tidak bagus untuk makanan. Jadi teknologinya adalah ya kita harus mencari, kita harus paham teknologi, kita harus paham teknologi. Bukan berarti kita harus membuat, tapi kita harus paham teknologi. Yang paling tidak ya kan kita bisa tahu ya kan bahwa kertas itu putih tapi tidak mengandung pemutih. Kita harus tahu tentang ini teknologi-teknologi seperti ini. Mm. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira ya. Okay. Oh, yeah. That's Mm-mm. a nice answer. Thank you. And for the last Mm-mm. question, finally, for the students of international business, what advice would you give to prepare for entering the global business environment? Dan sarannya adalah sebelum kalian masuk ke dalam dunia global market, so kalian harus tahu dulu satu mapping marketnya kalian apa, dan sebelum kalian jangan yang hanya hitungan kertas, oh barang ini untung itu aja, tapi mapping dulu marketnya dengan teliti, dengan jeli, karena bisa jadi percayalah saya ya kan kalau kalian tidak mapping tantangan yang kalian hadapi itu sangat banyak dan kadang-kadang tuh dengan apalagi terlebih di dunia kompetisi yang sangat keras ini ya kan kalau kalian nggak mapping duluan akan sulit untuk kalian dan tentukan produk yang benar-benar yang bisa yang kalian mau apa seperti apa. So tapi ya kan yang saya mau katakan adalah semua produk itu bisa jadi bisnis yang bagus, tinggal bagaimana kalian menjalankan. Dan jangan lupa ya kan eh, identifikasi risknya. Kalau misalkan risk itu kalian tidak identifikasi, wah kali itu akan menjadi kejutan di kalian di tengah-tengah. Dan itu enggak, kejutan di tengah-tengah bisnis lagi berjalan itu sangat tidak enak. Alangkah baiknya kalau risk itu sudah kalian ketahui dulu, sehingga kalau itu datang kalian sudah siap, kalian harus melakukan apa. Oke, Okay. Okay. Thank you once again for your time and also insights, Mr. Kiki. sama-sama Natasha. Oke. Mhm. From this interview, I learned that running an international business like Funfair Holding requires strong knowledge of global markets, communication, and also adaptability. I also gained a deeper understanding of how import and export businesses operate, including how companies build their partnerships, manage their logistics, and also respond to challenges in the international trade. This experience has definitely helped me connect what I've learned in international business class with also real world business practices. And it has given me valuable insight into the opportunities and complexities of global business. Overall, this interview was a very meaningful learning experience for me personally, and I would like to thank the owner for also sharing their knowledge and experiences. Thank you.